kita tahu antara lain Rasulul Allah karya Syekh Qadir Al-Jailani yang dijadikan nama masjid ini. Kalau ini yang dijadikan nama masjid yang ada di Bekasi. Loh, ya, ilmu Bokasa, Fatul Asrar. Nah, ilmu ketuhanan semuanya. Jadi Bapak ngambil nama masjid itu tidak sembarangan. Ngambil nama masjid ini alhamdulillah dengan kita sangat mencintai sebagai ada rasa syukur pada Allah SWT. Kita minimal di dalam masjid itu kalau yang paham ilmu ini pasti itu masjid Surul Asr. Itu masjid Bokasa Fatul Asr. Kalau di Surabaya itu Nurul Asr. Silakan kalian beli kitab ini murah meriah. Ya paling mahal 150.000. Ya, uang jajan kalian diceremin. Masa setahun nggak bisa nabung 150.000? 4M ini kitab ini hanya di bawah 100.000 dan masih banyak lagi tentang yang berhubungan dengan ketuhanan, tentang berhubungan dengan kitab ini. Di kitab ini ada namanya 4M. Kita tahu ini karya Dr. E. Haji Hadiraini HM. Ini adalah orang Kalimantan, ya, masih keluarga besar Abang Dulu Setul. Abang Dulu Setul. Kalau ini kitab Surul Asr karya saya Abdul Qadir Al-Jailani. Pak, itu kok amal ini? Iya, lupa ini kitabnya malah nggak terbawa. Ya, kitabnya malah nggak terbawa. Tapi yang penting minimal kalian anak santri. Kalau nanti selama nyantri kalian nggak bisa beli kitab ini, minimal nanti setelah nyantri. Itu kitab yang pernah dipelajari di Silosudikan. Dan Bapak yakin, saya yakin kitab ini jarang dibahas di pondok pesantren lain. Paham? Coba anak-anak jangan ada yang ngeder. Ya, tapi Bapak sudah bingung. Ngaji habis subuh ngantuk luar biasa. Habis sarapan lebih ngantuk lagi. Coba saya geser. Geser sini, benar. Biar nggak ngantuk. Ayo. Bapak selama ini gurunya doyan, kencang suaranya habis, kalian tidur. Ya nggak apa-apa, itu namanya hidayah. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kalian minimal punya kitab 2. Ya, kitab tauhid tentang pakai Mahrifah, Musyahadah, Bokasa, Mahabah. Ini membahas bab 4. Ya. Mahrifah apa dia? Kenal, tahu, ngerti. Ya. Makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ini kitabnya tak kenal tak sayang. Ya. Saya bapak dulu mau waktu ketemu dulu ya, kenalan dulu. Ya. Kenalan dulu, namanya siapa, tinggal di mana. Kalau santri gitu lah. Santri gitu lah. Mahrifah. Mengenal. Yang kedua adalah musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah adalah apa? Menyaksikan. Musyahadah. Ini yang tiap hari kalian baca dalam syahadat. Kalau kalian dalam bersyahadat tidak menyaksikan
terbuka hatinya setelah makrifat, setelah syahadat, baru hatinya ada ngerti, oh si anu si Paijo ganteng, enggak kenal namanya Paijo, ya tinggalnya Barengke. Yang terakhir adalah cinta. Makanya tak kenal maka saya. Kamu sudah kenal karena ya udah melihat, apalagi terbuka hatinya, jadi punya rasa cinta. Makanya ini Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Intisari Tauhid kutipannya yang pertama, kewajiban bagi seluruh hamba makhluk Allah yang bernama al-insan, wajib hukumnya kemampuan untuk mengenali Tuhan. Apa? Kemampuan yang pertama, manusia dikasih akal harus mempunyai kemampuan untuk mengenali Tuhan. Kenapa? Yang dua, kewajiban untuk mengenal makrifat musyahadah. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan yang baik atau mencegah yang buruk. Kemampuan mengenai Tuhan itu wajib hukum. Awaludin makrifatullah. Awal mengenal agama harus mengenal Allah. Semua nabi tidak disuruh sholat dulu, tapi disuruh mengenal Allah. Nabi Muhammad SAW sebelum disuruh Isra Mi'raj dapat perintah sholat, beliau disuruh mengenal Allah terlebih dahulu. Makanya barang siapa la sholata illa billahi fi huduri qalbi, tidak dinyatakan ibadah selagi tidak ada hadirnya hati. Yang di dalam hati apa? Ada raja mahadi raja. Ya, kita bahas. Ya, yang kedua, kewajiban untuk mengenal Tuhan. Barang siapa yang mau mengenal Tuhan, barang siapa yang kenal dirinya, wajib kenal dengan Tuhannya. Itu kan hadisnya palsu. Baik, kalau hadisnya palsu, coba dibuka Quran. Wafiyah musibum afalat tersibuk. Wafiyah musibum afalat tersibuk. Tidaklah kau cermati yang ada di diri kalian. Masih bilang bid'ah. Mengenal Tuhan masih bilang bid'ah. Halo. Berarti tinta siapa? Tinta. Jadi mengenal Tuhan itu Allah yang nyuruh, bukan Bapak yang itu. Bapak yang menyampaikan ke kita. Ya, wajib hukumnya. Ya, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Makanya saya Datuk Sanggul, tahu saya Datuk Sanggul. Saya Datuk Sanggul tahu kan? Beliau adalah wali dari Kalimantan, ya, yang mengarang serba empat, sakit serba empat, ya, sakit serba empat, ya. Awal mula diciptakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah ciptakan Allah dengan nama 40 alif lam lam ha. Apa
Sahabat Nabi ada 4, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ada 4. Penjuru angin semua ada 4, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, ada 4. Makhluk ada 4, manusia, jin, setan, iblis ada 4. Banyak banget. Terus mereka yang diminta ada mereka Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Semuanya serba 4. Baik, kita kupas satu persatu. Ya. Dicatat ini belum? Sudah belum? Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar atau yang buruk. Makanya sholatnya tiap hari, tapi belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya hanya sia-sia. Tadi la sholata illa bi hududil qalbi. Tidak hitung sholat selagi tidak bisa menghadirkan ruh. Ingat, umur kita berapa ya? Bapak mau menjalankan 60 tahun, ya, 60 tahun dan selama sholat tidak hidup sholat. Kalau sholatnya hanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tidak pernah memaknai yang ada di diri kita. Jadi kalau Bapak masuk awal sampai akhir banyak sekali, Bapak singkat aja, ya. Jadi kewajiban untuk mengenal yang baik dan mengenal yang buruk. Yang baik kita amalkan. Kita dikasih akal sama Allah untuk bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Ini makanya anak santri udah dibekali akal sama Allah, tapi masih mau sembunyi-sembunyi, masih main belakang, ngambil nasi temennya sembunyi-sembunyi, ngambil uang satu temennya sembunyi-sembunyi. Berarti gak punya anak. Yang gak punya anak siapa? Tuh, ya. Kalau yang masih seperti ini, kewajiban untuk melakukan yang baik dan mencegah yang buruk. Makanya ada santri yang masih suka gibah, masih ada santri suka mencaci, masih ada santri suka yang aneh-aneh, berarti sholatnya gak kena. Paham ya? Paham gak? Yang ketiga ini paham gak? Paham gak? Kalau paham Bapak lanjutkan. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Ada yang bertanya sebelum lanjut? Ada? Kalau nggak tahu ya, yang nggak tahu yang ditanyakan, yang ditanyakan itu apa? Bingung. Ya dia, ya dia. Tapi kalau enggak, santri-santri sudah diberikan karena sudah biasa olah jiki, olah hati, insya Allah enggak. Apa yang disampaikan langsung paham. Baik. Lima gede-gedenya lah jalankan semuanya. Ya, jadi Bapak langsung aja. Nih, kalau Bapak dan nantilah belakangan. Ini tadi yang saya serbaman, ya. Kalau jadikan serbaman, saya torekot hakikat makrifat, menjadi satu jalan mewarna saya nyaman dan tersurat. Yang kedua, huruf Allah 4 kayanya, al-kitabah daripada zatnya, lam awalam akhir sifat dan asma, hari salah dari afalnya. Jibril
Jabarai asal katanya, asal suriani, asal bulannya, kebesaran Allah itu artinya, Jalalullah bahasa Arabnya. Ini kata saya besar mengenal Allah dengan tulisannya, dengan namanya. Ilmu ini menggambarkan dan jangan disampaikan apabila ya, jangan disampaikan kecuali di saudara ya, disampaikan. Ini contoh aja. Baik, itu saya banyak ini bisa 1 jam bahas tentang sakit tok. Ya, kalau kursi sakit tok ini 1 jam. Ya, ini lagi. Ini belakangan. Ya, betul. Ini punya bapak tinggal kopinya aja dipotong, masukin ke laptop, rekam itu dalam bahasa Malayalam rekam atau lukisan. Terbang alif lam lam ha ka sifat asma jamal kohana terus Ahmad alif ha mim dan ini nanti bahasnya ya, ini adalah saya termasuk gampang. Nah, ini ini bukunya 4M, kalian harus punya buku ketuhanan, ilmu ketuhanan yang tadi Bapak sampaikan. Ma'rifat musyahadah muhasabah mahabbah. Kalian harus bisa memaknai dan mengamalkan ini. Catat dulu ya, catat. Ya, catat silakan. Kalau yang sudah pintar tambah di sana, karena apa? Sudah masuk dalam hati, dipasang lebih naik, ya, belum dipasang, beda dipasang di sana. Sudah, ma'rifat artinya adalah mengenal, musyahadah artinya menyaksikan, kasar artinya terbuka dari hatinya, mahabbah artinya cinta. Maka kata sayang itu, ya, ingat tuh bapak itu syair sebetulnya, ya, dalam kata sayang. Baik, di dalam kitab ini ada yang namanya asal kata. Bisa dibaca nggak? Bisa dibaca nggak? Seperti yang di belakang. Bisa dibaca nggak? Bisa. Gedein sedikit. Ya, sama-sama. Coba sambil bicara, bisa nggak? Bisa nggak? Asal agama dan hakikat diri manusia. Ada yang sudah tahu ini, ada yang sudah tahu ini. Sifat 20 yang tiap hari dibaca. Wujud kita Allah mu'alatul
Kalau kalian bisa menguasai ini, insya Allah sholatnya bisa betul, bisa jadi ibadahnya ada belum jadi ya, jadi kalau kalian ini di sini. Lebih jelas ini apa yang ini? Yang mana? Yang terakhir ini. Baik. Jadi asal agama adalah hakikat diri manusia. Di sini asal agama dan hakikat diri manusia. Ilmu ada berapa sih? Ilmu ada berapa? Ilmu ada berapa? Kira-kira dalam ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu mati, syariat, belajar tentang fikih, banyak itu fikihnya. Ya, dari TK sudah belajarkan tata cara toharoh, apa? Tata cara wudhu, tata cara sholat. Itu adalah syariatnya. Yang kedua toriko jalan, tori jalan loh, jalan apa? Hakikat apa? Tujuan manusia mengenalkan sudah. Jadi ibarat begini, kalau syariat tadi, syariat itu ibaratnya gelas kosong. Gelas apa? Gelas. Toreko adalah airnya. Hakikat adalah rasa dari air. Ya, rasa dari air. Makrifat, contoh, ada gelas aqua di dalam? Nggak ada. Baik, contoh aja sebuah gelas.
kalian harus punya wadah yang namanya syariat. Hukum-hukum ini kalian belajar. Ya. Terus kalau kalian airnya masukkan air. Kalau air putih berarti airnya putih atau hitam. Kalau air putih dimasukkan ke gelas, warnanya putih atau hitam. Anggap gelasnya putih. Kalau airnya kopi, warnanya apa? Hitam. Kalau teh, coklat. Kalau air lemon macam-macam ya, ada lemonnya dan sebagainya. Jadi yang jelas syariat itu adalah wadahnya. Wadahnya kalian dari SD, TK, SD, SMP sampai sekarang itu kalian minimal sudah tahu, sudah punya. Tarekat airnya kalian isi itu, termasuk ini untuk ilmu sedang mengisi. Kalau berilmi mengenal ini itu dengan namanya air. Setelah ada air kita minum, ya. Tahu rasanya enggak? Kalau kopi diminum manis, asam, pahit. Kalau kopi manis itu manis, rasa kopinya ada enggak? Teh pahit. Kalau diminum rasanya teh apa air putih? Kalau air putih diminum rasanya apa? Apel sisa. Itu yang namanya rasa makrifat. Setelah diminum tadi, menghilangkan enggak? Menghilangkan rasa haus enggak? Hilang enggak rasa hausnya? Hilang enggak? Hakikat. Jadi syariat wadahnya, torek airnya. Ya, air tadi yang dicari. Ya, hakikat adalah tujuan dari air itu diminum supaya hilang hausnya. Setelah diminum, tahu rasanya. Kalau air asin, air laut diminum sepah apa asin? Berarti kita bisa membedakan itu asin, itu manis, itu pahit. Itu dari apa? Dari apa? Makrifat namanya. Kalau saya ambil air putih, udah tahu tuh air putih seperti itu rasanya. Kalau saya ambil air laut, oh air laut seperti itu rasanya. Oh kalau saya ambil air teh, oh air teh seperti itu rasanya. Bisa nggak merasakan makrifat? Bisa? Bisa nggak? Tak ulangi formulnya. Ini apa? Bisa ya? Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat, wadah, airnya misalnya air ya. Terus tujuan daripada air baru kelihatan rasanya. Itu yang namanya mari. Wajib hukumnya awalnya di ma'rifatul. Awalnya di ma'rifatul. Awal mengenal agama wajib mengenal Allah. Kata siapa? Kata Allah. Tadi di Imam Ghazali sama, Imam Al-Maturidi sama di kitabnya. Ya, jadi awal mengenal agama harus mengenal Allah.
Al-insanu siri wasifati wasiri sifati wasifati dan ghairi. Ada acara apa? Al-insanu siri wa nasiluhu. Kajian dulu. Kajian. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku wa nasiluhu. Aku rahasia manusia. Kata siapa? Kata siapa? Terus wasir sifati, rahasia manusia ya sifatku, wasifati lillahi, sifatku itu ya akunya siapa? Akunya siapa? Nih akunya siapa? Ini makanya Bapak bilang di dalam jasad manusia ada sebuah makhluk lain atau sebuah istana. Di dalam istana itu ada berbagai macam pasukan-pasukan. Ya, judulnya yang ada namanya mantan Raja Diraja. Raja Diraja. Pokoknya mereka itu maksudnya apa? Pakai bahasa anak-anak. Ya, pakai bahasa anak-anak. Supaya paham Raja Diraja siapa? Kata siapa? Kata siapa? Iya, kata Bibi. Ini yang mempelajari sifat 20.000 teman kita bilang bima. Enggak ada. Jadi hasilnya kalau aku apa namanya? Harus membaca, harus mengenal sifat. Ya, paham ya? Al-insanu siri wasifati sifati. Ya, di set pertama ini udah pecah. Al-insanu siri wasiri wa ana siri. Manusia adalah rahasia dan aku rahasia daripada manusia. Paham di sini? Ya. Jadi rahasia al-insan siapa? Al-insan siapa? Al-insan siapa? Manusia. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna 999, yang satu ditambah yang 100 ya. Barang siapa hafal mengamalkan Asmaul Husna yang 99 dan tahu yang ke 100, dijamin masuk surga. Al-insannya Bapak kasih saudara. Yang ke 100-nya siapa? Yang ke 100-nya siapa? Al-insan. Makanya nanti ada al-insan kamil. Manusia yang suci, ruh yang suci. Makanya Allah mengajarkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jiwa siapa? Makanya kadang-kadang ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah harus bisa kembali ke Allah. Bohong. Kalau yang tahu alhamdulillah. Yang nggak mengenal ini pasti nggak akan bisa kembali. Jamin. Ya, ibadahnya aja belum nyampe, apalagi bisa pulang. Orang nggak pernah belajar pulang. Katanya tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah harus bisa kembali ke Allah. Tapi ini yang pernah mempelajari ini yang namanya tauhid yang masih apa Quran 30 juz, apa hadis 3 hadis, tapi tidak pernah mengimplementasikan al-ihsan, tidak pernah mengejawantakan ihsan. Mau ibadah. Tapi katakan di Rasul, nasrata
insan itu, manusia itu adalah rahasia. Rahasiaku, rahasia Allah, dan aku rahasia manusia. Terus masih sifati. Rahasia itu adalah sifatku, kata Allah. Sifat adalah begini. Jadi sifat adalah sifat ya aku. Nih, di diri kita ada yang namanya apa aja? Nah, kalau sehari ada apa? Diri kita ada berapa? Ada berapa? 9, 10. Diri kita ada 2. Diri dohir, diri batin. Diri dohir, diri batin. Manusia tanpa ada ruh hidup nggak? Manusia tanpa ada ruh hidup nggak? Ayo sekali lagi, manusia tanpa ada ruh mayat apa hidup? Nih perhati, di dalam diri dohir ada dalam diri batin. Diri dohir apa namanya? Jasad. Diri batin namanya ruh. Nih, di dalam diri dohir ada yang namanya sifat ma'ani. Apa? Sifat apa? Ada berapa sifat ma'ani? Ada 7, Pak. Saya itu nggak ada. Ya. Di sini kelihatan ini. Yang tidur kelihatan nggak? Nah, pindah sini san. Nah, ngomong-ngomong udah gambar ini udah pink mulutnya. Ya. Udah 1 jam nggak terasa. Ya. Udah 1 jam. Jadi kalian wajib memahami, wajib mengimani yang sesadar-sadarnya bahwa di diri dohir kita ada yang namanya sifat mana? Sifat mana? Sifat mana itu berapa? Sama, basarah, kalam, ilmu, qudrat, iradah, hayat. Mengenal diri ini melalui sifat 20. Ya, sifat 20 Mas Dari itu mengajarkan ini sifat 20 untuk mengenal diri. Tanpa sifat 20 itu nggak akan mengenal diri. Halo? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di diri dohir itu ada yang namanya sifat mani yang 7. Apa aja? Sama itu apa? Mendengar. Lewat apa mendengarnya? Kuping apa telinga? Kuping apa air? Yang kedua, rasa. Melihat. Lewat apa? Mata. Mata ada 2. Mata dohir, mata batin. Sama.
kalian bisa mengamalkan ini, insya Allah ibadahnya ada ruhnya. Insya Allah ibadahnya diterima. Syaratnya ini. Makanya yang apa harus semua jamaah sifat doa buat puji-pujian tok, nggak pernah dibongkar, nggak pernah dimaknai. Betul. Karena sifat doa dari zaman saya masih gaji, masih anak-anak TK lah. Bapak udah dengar tuh sifat doa bacanya di mana? Di musola, di langgar. Apa langgar? Kalau baca ini jangan di boleh kamar mandi tapi jangan sir. Udah jalannya udah selesai. Wah luar biasa. Catatannya kalau kamu nggak bisa bahasa itu luar biasa, itu bikin tempat sejagat. Wah, karena yang apa? Silakan. Mau dicatat silakan. Enggak apa. Yang penting Bapak sudah punya kewajiban menyampaikan ini. Karena Bapak menyampaikan ini bukan perintah Bapak, tapi langsung perintah Bapak punya ilmu ini yang harus sampaikan. Kalau nggak ada yang nggak disampaikan, itu namanya perintah. Sampaikan walaupun seayat. Perkara kalian bisa nggak bisa ya, mangga saja. Ya, silahkan saja. Yang serius, ya alhamdulillah. Yang lebih serius, ya alhamdulillah. Yang nggak serius, ya alhamdulillah. Nggak serius berarti kalian nggak punya hidayah. Yang serius berarti kalian sedang mencari hidayah. Ini hidayah di depan mata saja kadang-kadang kalian abaikan. Boro-boro kalian harus ngaji sampai ke Jambi. Boro-boro kalian harus ngaji sampai ke Jawa Timur. Boro-boro kalian harus ngaji sampai ke Bekasi. Bapak ngaji sudah sampai ke Rio, sudah sampai ke Jawa Timur. Bapak ngaji ilmu tahu. Karena jelas ilmu ini syarat diterimanya sebuah ibadah, baik ibadah mandor maupun ilmu. Makanya kalian harus hakikat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalian punya gelas tanpa ada air, berapa gelasnya? Manfaatkan. Manfaat dan pukul jidatuan. Kalian belajar syariat atau nggak manfaat. Ibarat cuma punya gelas tok, wadah tok kosong, gak ada isinya. Makanya harus diisi, itu yang namanya diisi supaya katanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, di akhirat baik. Cuma belajarnya syariat kok canggih, walaupun apapun apa ribuan hadis tanpa tahu diri, tanpa ibadah yang benar, nggak akan diterima. Makanya banyak ulama suka ulama suka, ya, ulama suka, ulama yang jualan ayat-ayat Al-Quran, ngaji DP-nya berapa, amplopnya berapa, disuruh ngaji amplopnya berapa. Bayangin lah, banyak kan kiai besar kalau mau ngaji, bapak kan urus BKN, ya, kalau mau udah ngaji si A misalnya, kiai anu, ditanya dulu DP-nya biayanya sekian,
semua dengan dunia. Yang jadi kiai, yang jadi ustazah dipanggil, amplopnya berapa saja itu usah dipikirkan. Yang penting kalian punya kewajiban menyampaikan ilmu yang kalian punya. Paham? Paham? Apa dari itu? Misalnya nih ada anak santri waktu Jumat udah terkenal nih, karena bapak butuh dari kalian paham. Ada ustaz-ustaz yang memilih, ya, waktu belum ramai, khotibnya majuin, Pak, waktu ini masih kosong saya, Pak, waktu ini saya masih kosong. Begitu hari minggu berikutnya dan berikutnya ada yang menawarkan, misalnya minggu pertama, tiba-tiba kelihatan loh megahnya, masjidnya megah, tempat orang kaya, bayarannya jutaan, ditinggalkan. Itu apa? Ustaz apa itu namanya? Ustaz apa itu namanya? Itu ngejar dunia atau ngejar akhirat? Dunia di bawah mati apa enggak? Dunia di bawah mati apa enggak? Ada dunia boleh kalian nikmati, tapi jangan taruh di hati. Paham nggak? Paham nggak? Tuh contoh gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, itu murid apa? Bapak jadi murid ini, ngomong beliau murid ini, ya. Segala sesuatunya semua tidak terhitung dengan duit, gajinya saja beliau apa namanya sedekahkan dan fakir miskin yang pernah ambil demi pendapatan pribadinya membantu orang-orang miskin. Itu yang sudah mengamalkan zikir rasa, yang sudah makrifat. Makrifat ada 4, mohon maaf. Yang pertama makrifat, yang kedua makrifat sifat, yang ketiga makrifat apa asma, yang keempat makrifat apa pikir perbuatan, ya. Tuh makrifat dan swasta ini baru belum kajian itu masih panjang sekali, ya. Tuh. Jadi perlu dipahami bahwa diri kita itu ada yang namanya diri dohir, terdiri sifat ma'ani yang 7. Apa yang pertama? Gak usah ngapalin deh, ngapalin begini aja. Mata, basar, kuping, telinga, namanya sama. Ilmu ada di hati, kudrat ada di tulang, Bapak bisa berdiri, ya. Kudrat, iroda ada di darah, kulit, hayat ada di kulit, daging semua. Tuh. Apa? Sifatnya 7. Kalau sudah mengenal ini, alangkah sayangnya bahwa ini adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau kita sudah mengenal ini, alangkah bodohnya badan kita minum yang haram, tangan kita digunakan untuk mencuri, mulut kita digunakan untuk gibah, mata kita digunakan untuk melihat yang aneh-aneh, ilmu kita digunakan hanya untuk ngakali yang lain atau membodohi yang lain. Alangkah ruginya kalau orang yang sudah kenal ini harus bisa menjadi rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, seperti Kanjeng Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah siap. Jadi itu baru yang namanya dohir.
tanpa batin hidup atau mati atau mati itu mati. Percuma kalian dikasih tangan, percuma kalian dikasih kaki, percuma kalian dikasih mata, percuma kalian dikasih pendengaran, percuma kalian dikasih ilmu, tapi tidak ada batin. Hakikatnya secara manawiahnya sama tadi Allah dalam ruh namanya apa? Sami, Samiun, Basar. Di dalamnya namanya Basirun. Terus kalam di dalam ruhnya Mutakalim, Mutakalimun. Ilmu ya. Qadran, qadirun. Terus iradah, muridun. Ya. Berarti sama ini bisa mendengar karena diperdengarkan oleh siapa? Oleh Samiun yang ada di dalam ruh. Paham? Kuping kita bisa mendengar diperdengarkan oleh ruh. Ya, basir kita basar kita, penglihatan kita diperlihatkan oleh basir oleh ruh. Kalian harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa di dalam diri batin itu juga sama ada yang namanya sifat yang tujuh manawiyah. Pahala udah berapa nih? Sifat 20 udah dari 77. Ada di dalam dohir 7, di dalam batin 7. Ada 14. Yang ada di dohir 7 kita bisa mendengar karena diperdengarkan. Kita bisa berbicara, bisa ngomong, bisa mengucap karena diperbicarakan. Kita bisa melihat karena diperlihatkan. Oleh siapa? Oleh siapa? Ruh. Ruh itu siapa? Ruh siapa? Rahasia wujud ruh. Ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Nyawa nyata wujud tuh ruh. Jadi kalau kalian bicara ruh, jangan sembarangan. Ruh hanya bahasa, hanya nama. Seperti ini Allah alif lam lam ha, itu namanya nama. Yang punya nama pasti ada apa enggak? Yang punya nama ada enggak? Misalnya Muammar, ada wujudnya Muammar? Ada enggak? Misalnya Kafaki, ada enggak Kafaki? Namanya Faki. Ada enggak yang punya nama? Ada enggak? Kalian harus meyakini itu. Ini udah bosan? Udah? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Coba yang mau lanjut silahkan, nggak lanjut coba angkat tangan. Mau dikelarin ini? Coba apa tanya sekali lagi? Yang mau dikelarkan coba angkat tangan. Lanjut. Coba yang mau dilanjutin angkat tangan. Angkat tangan. Lanjut. Nggak ada. Lanjut. Bapak nih, kalau dilanjutin monggo, nggak dilanjutin ya alhamdulillah. Dilanjutin alhamdulillah, nggak dilanjutin alhamdulillah. Berarti kalian sudah hatam, sudah tamat, sudah pinter, sudah tahu. Berarti kalian sudah tahu. Karena saya kok di Bekasi bahas ini 3 jam 4 jam. Itu santri-santri yang udah ngotot. Lihat kalian yang sudah toreko. Lihat kalian. Bapak ini
Sayyidina Muhammad. Meja Kang Wahyu tadi baru nyiapin, belum matang, percuma juga ya, percuma juga kan. Kalian ngaji bicara, kalau manakib aja Bapak nggak sedetail ini ya, kalau Bapak ngaji manakib nggak sedetail ini. Ajar benar, ajar benar. Baik, ya tadi ada dohir dan bang. Dohir ada yang namanya sifat mani 7. Apa? Usah dihafalin, kalian sudah hafal. Sekarang letaknya, ya. Sama tadi dari mana? Sama dari mana? Kuping, telinga, basar ada di mata, akal ilmu ada di, ilmu ada di, ilmu ada di, ilmu ada di hati. Terus lagi hayat ada di mana? Ada di kulit daging dan semut. Terus kudrat ada di mana? Tulang-tulang. Iroda ada di mana? Darah. Paham? Paham? Semua itu bisa mendengar karena diapain? Diperdengarkan oleh siapa? Oleh roh. Ruhnya kembali ke sini. Rahasia wujud Allah. La ilaha illallah. Paham kan? Baik. Ini tadi masih ada 2. Katanya Allah itu Esa. Katanya Allah itu adalah Esa. Bukan Esa, Esa. Makanya dari 2 badan tadi yang namanya dohir dan batin ini diikat menjadi satu. Ikatan ini lihat mama anakku saya ini. Ikatan ini yang namanya wadah nih. Wadah nih. Artinya apa? Esa. Tuh, paham ya? Paham nggak? Sifat 20 kalian sudah 15. Terus yang 5, wujud kita maqam wala fadlil awadisi, ada di sifat nafsiyah Allah. Ada di mana? Sifat nafsiyah Allah di mana? La ilaha illallah. Ruh, ilah, nyawa, ilah. Ingat, kalau ada bicara ruh, rahasia wujud ruh. Ruhnya siapa? Kul huwallahu ahad, katakan Allah Maha dibaca tiap hari surat Qul Hu, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, tidak pernah dibongkar, tidak pernah dimaknai, cuma hanya di bibir. Makanya kalian kalau sudah memahami apa yang di diri kita, menarafan nafsahu tadi sudah paham di diri kita, kalian jangan sembrono. Ambil air minum harus izin, apalagi nyolong sifatnya. Karena di diri kita semuanya amanah. Amanah kan jelas dalam Al-Quran, gunung, bumi, langit tidak bisa menerimaku kecuali hanya manusia yang beriman. Tuh Al-Quran itu. Nah, sekarang kalau sudah kita paham bahwa diri kita itu yang sebenarnya, berarti secara tidak langsung kita sudah ma'rifatul
Allah di mana? Allah di mana? Ada di mana-mana, tapi nggak kemana-mana. Wa nahnu ilaihi min hamil wa. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Itu Quran apa hadis? Quran. Allah yang ngomong. Aku lebih dekat daripada urat pernapasan. Jadi kenapa dalam rukun Islam syahadat dijadikan nomor satu, dalam rukun iman pengetahuan tentang Allah, percaya kepada Allah nomor satu? Ini dasarnya. Apa? Apa? Awaluddin ma'aibadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Musyahadah, bersaksi. Yang namanya bersaksi harus betul-betul melihat. Makanya syahadat dijadikan rukun Islam yang pertama, untuk mengakui dulu bahwa itu ada Allah, untuk mengenal Allah. Begitu juga rukun iman yang pertama apa? Halo? Halo? Rukun iman yang pertama apa? Percaya dengan adanya yang gaib, yaitu Allah. Percaya Allah. Paham ya? Paham ya? Sifat 20 paham ya? Kalau sudah paham, anak-anakku sekalian, amalkan. Kalian sudah dapat ilmunya untuk wajib diamalkan. Ilmu amal istiqomah baru yang namanya taqwa. You know? Itu. Paham gak? Paham gak? Kalian cari ilmu ini mah, insya Allah Bapak udah berkali-kali bilang, tanpa yang berlatar belakang tasawuf, ilmu ihsan tidak pernah dipelajari. Ibadahnya insya Allah secara syariat sah, secara hakikat mah tertolak. Kok bisa tertolak Pak? Iya, kata Allah dalam surat Toha ayat 14, Innani Allah, aku ini adalah sesungguhnya Allah. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Innani Allah, aku ini sesungguhnya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain aku. Kata siapa? Yang pertama kita harus sadar, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain anda, tidak ada Tuhan selain aku. Wa'budni, sembahlah aku. Wa'aqimi sholat, dirikan sholat untuk ingat kepada aku. Kata kalau sholatnya nggak ingat, berarti itu bukan diterima nggak? Diterima nggak? Tuh lagi hadis tadi, la sholata illa bi huduri qalbi. Tuh ada hadisnya juga, ada Al-Quran. Bapak ngomong ini berdasarkan dalil. Sifat 20 ini juga ada dalilnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak konfirmasi apa yang ada di dalam dirimu. Hadisnya man arafa nafsahu wa arafa rabbah. Allahumma shalli ala sayyidina
2 jam ini belum kesimpulan. Lah ini kan baru apa? Belum usaha. Belum usaha secara sempurna. Nah, kita berharap usahanya. Ya, usaha. Di dalil-dalil dalam Quran banyak. Bapak nggak keburu kalau menyampaikan semuanya. Ya. Di sifat 20. Ya. Tadi Bapak bilang ya, ada namanya wujud kita bahwa mulafatu lil awadisi qiyamu bi nafsi sihi. Wujud Allah wajib ada dan tidak ditiadakan. Allah yang maha awal, yang maha akhir. Allah yang menghafal seluruh utara barat seluruhnya jagat raya ini. Kita terdahulu maha awal, bakal wajib hukumnya Allah kekal. Mukhalafatun lil hawadits artinya laisa kamisli. Allah berbeda dengan makhluknya. Qiyamu bi nafsihi, apa? Berdiri sendiri tanpa ada bantuan siapa? Tanpa bantuan siapa? Sifatnya tadi udah jelas, udah dibahas, ya. Maknanya ada di ruh, maknanya ada di tubuh. Wahdahnya itu ada penyatuan yang namanya dohir batin. Setelah itu kita harus yang namanya paham ini harus rahmatan lil alam, rahmatan lil alam. Ini harus punya kesadaran yang tinggi. Kalau sudah mengetahui ini rahmatan lil alamin, bagi tadi kata Imam Al-Maturidi harus bisa namanya mengenal Allah, mengenal apa wajib, tentu apa mengenal Allah. Yang ketiga wajib mengenal baik dan buruk, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, punya rasa disiplin yang tinggi. Kalau sudah mengenal begini masih belum rahmatan lil alamin, berarti itu yang namanya munafik. Apa? Munafik, bohong. Bapak perhatikan besok. Yang sudah bisa mengamalkan sifat 20 ini, insya Allah apapun tanpa disuruh. Waktunya sholat subuh, kita bangun sholat subuh. Waktunya makan, kita makan. Waktunya istirahat, kita istirahat. Waktunya tidur, kita tidur. Itu yang namanya manusia rahmatan lil alamin, manusia yang kamil. Manusia yang udah paham dengan dirinya, tidak mungkin akan menyakiti orang lain, tidak akan mungkin menggibah orang lain, tidak mungkin akan mencaci orang lain. Ini mah ngaku-ngaku nasabnya suci, tapi kerjanya masih menggibah, masih mencaci. Apalah artinya sebuah nasab? Apalah artinya sebuah turunan? Paham nggak? Sifat 20 ini bisa diimplementasikan nggak? Bisa diimplementasikan nggak? Wajib hukumnya yang mengimplementasikan sifat 20, karena kita sudah paham apa yang sejatinya diri kita, diri yang sejati, harus bisa rahmatan lil alamin. Makanya Bapak gampang aja nih, orang yang sholatnya sudah kena, ya sholatnya sudah diterima, dari kelakuannya
sudah tumbuhnya ketahuan, kedisiplinannya ketahuan semuanya. Karena jelas diri dohir itu akan didohir akan ditampilkan oleh diri yang batin. Kebatinnya sudah bagus, insya Allah dohirnya juga bagus. Bagaimana Pak cara supaya batinnya bagus? Amalkan ilmu yang sudah dapat. Zikirnya jangan korupsi, minimal 165. Amalkan 165. Ilallahnya tanamkan ke dalam jantung kita. Karena afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Wa'lam annahu la ilaha illallah, kata siapa? Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Minta katanya menuju surga la ilaha illallah. Ngamalkan la ilaha illallah zikir ogah, bosan. Sampai kapan? Sampai tua? Sampai kakek-kakek? Sampai nggak bisa jalan? Justru kalian yang masih muda-muda ini, anak-anak itu semuanya yang masih muda-muda ini amalkan itu. Ini kajian umum ya, kajian umum. Ya guru, ya murid, ya santri, semua. Karena bab tauhid belum tentu juga guru bab tauhidnya matang, belum tentu. Ya, mohon maaf. Jadi bab ini bab ibadah. Salah satu unsur diterimanya ibadah kita ini tauhidnya harus betul-betul matang. Karena syirik itu apa sih? Syirik apa sih? Menduakan Allah. Kita takbir Allahu Akbar, ingat kerjaan. Berarti Allahnya kerjaan. Allahu Akbar, ingat duit. Allahnya Allahu Akbar, ingat suaminya. Allahu Akbar, istrinya mau melahirkan, ingat Allahnya. Tuh ciri ibadah yang sudah bisa minimal. Kan susah kalau nggak mau latihan. Tapi kalian sudah tahu ilmunya. Susah gitu kalau nggak tahu ilmu. Kalau udah tahu ilmunya masa susah? Nih, zikir kopi hidupkan. Cara mancingnya bagaimana? Setelah niat sholat, usolli fardhu subhi, rakaataini mustaqbilan qiblati, adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Apa namanya? Ucapan, talafuz, lisan, hatinya ikutin. Usolli fardhu subhi, saya niat sholat subuh, di hatinya langsung. Sebelum Allah Akbar, tarik nafas. Nih, tarik nafas ke dalam. Bisa nggak tarik nafas semua? Tarik nafas. Tarik nafas. Allahu Akbar. Buka, pancing. Ya, bunya siapa? Jadi setiap habis dia tarik nafas ke dalam, barengin huruf hu. Tapi dalam hati tekankan ke jantung kita al hu dulu, tarik nafas baru Allah. Gini, ya, saya niat sholat subuh 2 rakaat.
sempurna. Apalagi terus hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Ini masih hidup. Sempurna Fatihahnya. Oh, tiba-tiba tidak lupa. Minimal makanya ada tumanina. Apa tumanina? Ingat lagi itu Allah. Jadi ingat sifat dahulu. Kita bisa gerak karena dipergerakan. Kita bisa ngomong karena diomongkan. Kita bisa mendengar karena diperdengarkan. Semua akui semuanya hanya Allah. Hidup kan? Hidup kan ini? Tapi kalau Allah Akbarnya, ya niatnya kayak udah Bismillah. Itu kan? Ya. Jadi merasa kudrat iradat sama basar kalam hayat semuanya kita hanya digerakkan sama insya Allah sholatnya diterima, jamin. Kata siapa? Kata Bapak. Kata Allah. Dan hadisnya sudah, Qurannya sudah. Apalagi ini yang kadang-kadang nggak pernah dibongkar bab ibadah, bab tauhid. Apalagi mohon maaf nih, syirik tadi makanya menduakan Allah ibadahnya tertolak. Apalagi yang punya jam bagus, Allah. Siapa? Ada yang punya jam bagus? Anak santri. Aduh, ini jam harga 5.000 gitu. Allah Akbar, ini cincinnya sampai digosok-gosok. Ya Allah, itu ibadah, sholat, apa gosok cincin. Allah Akbar, yang utang motornya jatuh tempo besok jatuh tempo. Coba latih itu, ya, latih itu, ya. Setiap niat sholihat sebagai lillahi ta'ala, tarik dulu nafas, baru takbir Allah. Takbir sudah sempurna. Yang kedua, pokoknya Bapak pesan, yang rukun wajib minimal bisa sempurna. Caranya bagaimana? Menghilangkan rasa aku diri kita. Semuanya diri kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya digerakkan oleh Allah. Kalau masih yang ngomong bisa makan, yang ngasih makan, kita alhamdulillah tadi baru makan enak banget rasanya. Tapi dia kembali sudah syirik, makan aja syirik, apalagi ibadah. Ya, jelas kita menduakan Allah. Esa itu tidak mau menduakan Allah, ikhlas, yaitu murni tanpa dicampur dengan apapun. Itu yang namanya ikhlas. Kalau masih ibadah dicampuri dengan yang lain-lain, berarti belum ikhlas. Susah memang Pak, betul susah. Tapi kalian sudah tahu ilmunya, amalkan, latih terus. Dulu naik sepeda, yang belum bisa naik sepeda, perlu latihan nggak? Naik sepeda perlu latihan nggak? Naik motor perlu latihan nggak? Baca tulis perlu latihan nggak? Semua perlu latihan. Ilmunya sudah dikasih tahu. Ini cara naik sepeda ilmunya begini. Ini cara berenang ilmunya begini. Ini cara ibadah ilmunya begini. Tuh, ilmunya sudah dikasih tahu. Amalkan terus sampai
pelan-pelan satu persatu dari takbirnya, baca Fatihahnya, apapun mau belajar juga sama, mau belajar maka ya Allah tangan ini bisa menulis karena kudrat irodatnya Allah, kuping ini bisa mendengarkan pembelajaran, bisa mendengarkan kajian ini karena itu amalkan pelan-pelan walaupun tidak sekaligus ujuk-ujuk langsung jalan. Yang ujuk-ujuk langsung jalan itu hewan lahir langsung jalan karena dia tidak dibekali akal, hanya nafsu. Kalau manusia dibekali akal dan nafsu, kita harus bisa menunggangi nafsu itu, yaitu dengan akal yang ada, yaitu dengan selalu olah hati yang sudah diajarkan oleh guru kita dengan zikir la ilaha illallah. Amalkan sebanyak-banyaknya, jangan kalian tinggalkan karena ini bekal buat kita semuanya di sampai akhir hayat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas di benak kalian. Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir ini masih di bulan Syawal, Bapak ya, bila mana Bapak, keluarga Bapak semua, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syaroojah kami berada, pribadi saya, istri saya, anak-anak saya semuanya, bila mana ada kesalahan kegagalan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya semakin kita lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana Apalah kakak.
untuk istirahat dan